Hai semuanya. Seringkali dalam hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat ini, kita merasa seperti kereta api yang melaju kencang tanpa kendali, terutama ketika menghadapi godaan atau kebiasaan buruk yang sulit dihentikan. Bayangkan saja, kita sedang asik bermain game sampai lupa waktu, padahal besok ada ujian penting. Atau kita terus-terusan belanja online barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, sampai tagihan kartu kredit membengkak. Atau mungkin kita seringkali keceplosan ngomong hal-hal yang akhirnya kita sesali. Nah, di momen-momen seperti inilah, kita butuh sesuatu yang bisa menghentikan laju kereta kita secara tiba-tiba. Semacam kartu rem darurat yang bisa kita tarik kapan saja untuk mencegah diri kita melangkah lebih jauh ke arah yang salah. Konsep kartu rem darurat ini bukanlah sesuatu yang rumit atau butuh persiapan yang heboh. Ini lebih ke kumpulan strategi sederhana yang bisa langsung kita terapkan ketika kita merasa akan melakukan sesuatu yang akan kita sesali nanti. Atau ketika kita sedang berjuang melawan dorongan untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif atau bahkan merugikan diri sendiri. Intinya, ini tentang bagaimana kita bisa menekan tombol berhenti di otak kita sendiri. Menghentikan kebiasaan otomatis yang seringkali membuat kita terjebak dalam lingkaran setan. Ini juga tentang melatih diri untuk menjadi lebih sadar dan punya kendali penuh atas diri kita sendiri, bukan hanya jadi penumpang di dalam diri kita sendiri yang pasrah saja mengikuti arus. Strategi pertama yang bisa kita pakai adalah yang disebut aturan 5 detik. Ini adalah trik yang sangat simpel tapi seringkali efektif. Kalau kita tiba-tiba punya dorongan untuk melakukan sesuatu yang kita tahu tidak baik, misalnya mau makan kue coklat padahal lagi diet ketat, atau mau membalas komentar pedas di media sosial dengan emosi, langsung hitung mundur dari 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Begitu sampai 1, kita harus langsung bertindak untuk menghentikan dorongan itu atau setidaknya mengalihkannya. Konsepnya gini, otak kita butuh waktu sekitar 5 detik untuk memproses dorongan impulsif dan mulai berpikir rasional. Dengan hitungan mundur itu, kita kayak kasih jeda sebentar ke otak kita buat sadar dan memikirkan konsekuensi dari tindakan yang mau kita lakukan. Ini bukan berarti kita harus langsung berubah jadi orang suci setelah 5 detik. Tapi setidaknya kita punya kesempatan untuk mengambil napas, menenangkan diri, dan memutuskan apakah tindakan itu benar-benar sesuai dengan tujuan kita. Misalnya, daripada langsung menekan tombol beli di toko online, setelah hitungan mundur itu kita bisa memutuskan untuk menutup tabing belanja atau setidaknya menunda pembelian sampai besok. Selanjutnya, kita bisa mencoba teknik penundaan terkendali. Ini sedikit berbeda dari aturan 5 detik. Kalau aturan 5 detik itu lebih ke reaksi cepat, penundaan terkendali ini memberi kita waktu lebih panjang untuk berpikir dan mengambil keputusan. Caranya gampang. Ketika kita merasa ingin melakukan sesuatu yang impulsif, kita tunda dulu selama jangka waktu tertentu. Misalnya, kalau kita lagi pingin banget beli sepatu baru padahal tabungan mepet, kita bisa bilang ke diri sendiri, "Oke, aku akan pikirkan ini lagi besok lusa." Atau, kalau lagi pingin banget ngegosip tentang teman kantor, kita bilang, "Aku akan tunda dulu niat ini sampai pulang kerja." Selama masa penundaan itu, kita bisa memikirkan ulang keinginan kita. Apakah itu benar-benar penting? Apa konsekuensinya? Dan apakah ada alternatif yang lebih baik? Seringkali, setelah beberapa jam atau bahkan 1 hari, keinginan impulsif itu akan mereda dengan sendirinya. Ini kayak kita kasih kesempatan sama diri kita sendiri buat menimbang-nimbang. Dan seringkali setelah menimbang-nimbang, kita jadi sadar kalau dorongan itu cuma nafsu sesaat doang. Strategi ketiga adalah teknik jeda fisik. Ini tentang secara sengaja mengubah posisi atau lingkungan fisik kita saat kita merasa akan melakukan sesuatu yang impulsif. Bayangkan saja, kita sedang duduk di meja kerja dan tiba-tiba tergoda untuk membuka media sosial padahal lagi banyak kerjaan. Nah, rem daruratnya adalah dengan langsung berdiri, berjalan sebentar, ke dapur ambil minum, atau sekedar melihat keluar jendela. Perubahan fisik ini bisa memutus pola pikir kita yang sedang menuju ke arah yang tidak produktif. Ini bukan hanya soal mengalihkan perhatian, tapi juga tentang mengubah sinyal yang diterima otak kita. Kalau kita terus-terusan duduk di tempat yang sama, dengan pemandangan yang sama, otak kita cenderung terjebak dalam pola kebiasaan yang sama. Dengan bergerak, kita kayak menggancung otak kita dan kasih sinyal baru yang bisa memicu pemikiran yang berbeda. Ini sangat efektif terutama buat kebiasaan yang berkaitan sama posisi atau lingkungan tertentu. Misalnya, ngemil sambil nonton TV, atau main HP pas lagi di kasur. Kemudian,
ada yang namanya pertanyaan pemutus pola. Ini adalah strategi di mana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat kita berhenti sejenak dan berpikir kritis tentang tindakan yang akan kita lakukan. Misalnya, sebelum kita marah-marah ke orang lain, kita bisa tanya diri sendiri, apa sih tujuan utama aku marah-marah ini? Apakah ini akan membuat masalahnya selesai? Apa dampaknya buat hubungan aku sama dia? Atau sebelum kita mau berfoya-foya, kita tanya, apakah barang ini benar-benar aku butuhkan? Apakah ini sebanding dengan kerja keras aku mencari uang? Pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi sebagai tamparan ringan yang membuat kita sadar dan mengevaluasi kembali motif di balik tindakan kita. Ini membantu kita melihat gambaran besar dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, bukan hanya kepuasan sesaat. Seringkali, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan membuat kita sadar kalau tindakan impulsif itu sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan kita. Strategi kelima adalah visualisasi konsekuensi. Ini mirip dengan pertanyaan pemutus pola, tapi lebih visual dan emosional. Ketika kita punya dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, coba bayangkan secara detail apa saja konsekuensi negatif yang akan terjadi jika kita mengikuti dorongan itu. Misalnya, kalau kita mau bolos kerja, bayangkan kita akan dimarahi atasan, pekerjaan kita menumpuk, dan kita kehilangan percaya dari tim. Kalau mau makan makanan tidak sehat, bayangkan bagaimana tubuh kita akan terasa lemas, berat badan naik, dan kesehatan menurun. Dengan memvisualisasikan skenario terburuk ini, otak kita jadi punya gambar yang jelas tentang bahaya yang mengintai, dan ini bisa menjadi pendorong yang kuat untuk menghentikan diri kita. Ini kayak nonton film horor tentang diri kita sendiri di masa depan kalau kita terus-terusan melakukan hal yang salah, dan itu tentu saja akan membuat kita mikir dua kali. Selanjutnya, kita bisa menggunakan teknik pengganti positif. Ini adalah strategi di mana kita mengganti kebiasaan atau tindakan yang tidak diinginkan dengan sesuatu yang lebih positif dan konstruktif. Misalnya, kalau kita biasanya merokok saat stres, kita bisa menggantinya dengan latihan pernafasan dalam atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kalau kita sering menggigit kuku saat cemas, kita bisa menggantinya dengan memegang squishy atau menulis di jurnal. Kuncinya adalah mencari pengganti yang memberikan kepuasan serupa atau setidaknya membantu kita mengatasi dorongan negatif tersebut, tapi dengan cara yang lebih sehat. Ini bukan tentang menekan dorongan, tapi tentang mengalihkannya ke jalur yang lebih baik. Otak kita suka banget sama kebiasaan. Jadi daripada mencoba menghilangkan kebiasaan buruk secara total, lebih mudah kalau kita menggantinya dengan kebiasaan baru yang lebih baik. Strategi ketujuh adalah mengingat tujuan jangka panjang. Seringkali, tindakan impulsif muncul karena kita terlalu fokus pada kepuasan sesaat dan melupakan tujuan besar kita dalam hidup. Ketika kita merasa tergoda untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan kita, ingatkan diri kita lagi tentang apa yang ingin kita capai dalam jangka panjang. Misalnya, kalau tujuan kita adalah menabung untuk membeli rumah, dan kita tergoda untuk membeli gadget baru yang mahal, ingatkan diri kita, apakah membeli gadget ini akan membantu aku mencapai rumah impian aku, atau malah menjauhkan aku? Dengan memfokuskan kembali pada tujuan jangka panjang, kita bisa melihat tindakan impulsif itu sebagai penghalang, bukan sebagai jalan pintas menuju kebahagiaan. Ini kayak kita lagi diet terus lihat es krim enak banget, tapi terus kita ingat, aku kan mau sehat, mau berat badan ideal. Nah, otomatis kita jadi mikir dua kali. Ada juga strategi yang disebut mencari dukungan eksternal. Ini adalah saat kita butuh bantuan dari orang lain untuk menghentikan diri kita. Misalnya, kalau kita sering tergoda untuk belanja online, kita bisa minta teman atau pasangan untuk mengingatkan kita atau bahkan membantu kita mengelola keuangan. Kalau kita kesulitan berhenti makan makanan tidak sehat, kita bisa minta teman untuk jadi partner diet yang saling menyemangati. Berbagi tujuan dan tantangan kita dengan orang lain bisa memberikan akuntabilitas dan dorongan ekstra. Ketika ada orang lain yang tahu tentang perjuangan kita akan merasa lebih termotivasi untuk tidak mengecewakan mereka, dan itu bisa jadi rem darurat yang sangat ampuh. Kadang, kita memang butuh tangan lain untuk menarik rem buat kita. Strategi ke-9 adalah membuat batasan yang jelas. Ini tentang menetapkan aturan main yang tegas untuk diri sendiri dan menaatinya. Contohnya, kalau kita sering ketagihan main game, kita bisa menetapkan aturan. Aku hanya boleh main game maksimal 1 jam sehari. Atau, kalau kita sering begadang, kita harus sudah di tempat tidur jam 10 malam setiap hari kerja. Batasan ini harus dibuat jelas, terukur, dan kita harus berkomitmen untuk mematuhinya. Dengan adanya batasan yang jelas, kita jadi punya panduan yang pasti dan tidak mudah tergoda untuk melanggarnya. Ini kayak kita punya rambu-rambu di jalan yang mencegah kita nyasar atau kebablasan. Dan yang penting, kita harus disiplin untuk mematuhi rambu-rambu itu. Terakhir,
Tapi tidak kalah penting adalah memaafkan diri sendiri dan belajar dari kegagalan. Tidak ada manusia yang sempurna dan pasti ada kalanya kita gagal menarik rem darurat dan akhirnya melakukan hal yang kita sesali. Ketika itu terjadi, jangan larut dalam rasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Anggap saja itu sebagai pelajaran berharga. Evaluasi, apa yang menyebabkan kita gagal, strategi apa yang kurang efektif, dan apa yang bisa kita lakukan lebih baik di lain waktu. Belajar dari kesalahan adalah bagian penting dari proses mengembangkan kontrol diri. Ingat, setiap kegagalan adalah kesempatan untuk tumbuh. Rem darurat itu ada untuk membantu kita, tapi kalaupun kita tergelincir, yang penting adalah bangkit lagi dan coba lagi dengan strategi yang lebih baik. Ini adalah perjalanan yang berkelanjutan, bukan perlombaan yang harus selalu sempurna.